Saya adalah orang yang suka untuk membaca berulang-ulang sebuah buku. Kadang-kadang gini, jadi buku itu ketika kita pertama kali baca dengan kemudian baca selanjutnya, itu nggak selalu ya begitu-gitu aja gitu. Kadang kita bisa melihat sesuatu yang lain. Dan salah satunya buku ini. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan membahas Bukan Pasar Malam karya Pramoedya Anantatur. Buku ini temanya sesuatu yang saya senengin gitu. Ada beberapa sastrawan tuh dia bikin buku seperti ini, dan ini kebanyakan memoir, dan buku Pramoedya Anantatur ini juga memang memoir lah sedikit banyaknya. Ceritanya tokoh aku, dan akunya ini adalah Pramoedya Anantatur. Dia dapat surat dari kampung halamannya yang menyuruh dia pulanglah 2 atau 4 malam gitu, karena ayahmu sedang sakit. Nah, sakitnya itu sakit parah. Pram itu sebelumnya dia gimana ya, abis berantem gitu sama bapaknya. Jadi dia mengirim surat dan menulis hal-hal yang tidak baik, kata dia begitu ya. Tapi kita tidak diberitahu sih suratnya seperti apa. Surat balasan dari bapaknya itu tidak balas marah gitu. Jadi suratnya itu justru membuat dia merasa bersalah, si Pramnya itu. Kemudian dia dapat surat lagi bahwa dia diminta pulang ke Blora. Nah, pada saat ini Pramoedya itu sudah tinggal di Jakarta. Dia kerja di Balai Pustaka dan kemudian sudah menikah dengan istri yang pertama ya. Nah, kemudian dia kaget melihat ternyata bapaknya sedang sakit, sakitnya sangat parah. Dia pulanglah ke rumah. Nah, dalam perjalanan pulang kita melihat gimana dia kayak ada kilas balik gitu. Perjalanan dia pulang, dia udah tidak pulang selama bertahun-tahun lamanya. Begitu sampai di rumah ternyata telegram yang dia kirim itu tidak sampai ke keluarganya. Jadi dia tidak ada yang jemput nih di stasiun kereta. Jadi dia pulang naik kereta ya. Dari awal kita udah ngelihat gimana dia sepertinya sudah kesal dengan istrinya ya. Istrinya itu dia bilang bahwa kita pulang bukan jalan-jalan nih, kita pulang karena menengok orang sakit. Dan kayaknya istrinya agak ngomel-ngomel gitu. Sampai di rumah dia menemui rumahnya yang udah mau hancur lah ya, tapi udah lapuk gitu. Dan adik-adiknya yang tinggal di rumah itu gitu. Adik-adiknya sendiri dalam keadaan yang cukup baik walaupun tidak sejahtera ya. Tapi mereka masih bisa ketawa, ngobrol sama dia, cerita gitu tentang kehidupannya gimana. Dia itu si Pram itu ingat gimana bapaknya itu selalu menjadi orang yang perkasa. Bapaknya ini seorang guru, kemudian menjadi pengawas sekolah gitu. Ketika perjuangan melawan Belanda gitu, bapaknya ikut berjuang melawan Belanda. Kemudian Pram bertemulah dengan bapaknya, dia sempat ke dukun dan segala macam. Masyarakat itu nampaknya menghormati bapaknya, tapi juga kayak nyukur-nyukurin gitu. Keadaannya kayak begitu sekarang gitu. Ceritanya sih begitu ya, keseharian dia mengurusi bapaknya, kemudian dia mencoba untuk solusi buat adik-adiknya dalam keadaan kan ibunya udah meninggal juga, jadi adiknya tuh sebenarnya tinggal punya kakaknya. Adiknya itu masih banyak yang masih kecil-kecil. Buku ini dulu saya baca ya biasa aja gitu, cerita tentang itu, cuma cerita tentang kayak gini doang. Sekarang mungkin beberapa hal yang baru saya tangkap gitu ya. Salah satunya mungkin gimana sih perjalanan nostalgia gitu, gimana perenungannya Pram gitu. Makanya di buku ini disebut Bukan Pasar Malam. Itu kan ada cerita di mana Pram bilang, kenapa sih manusia itu lahir sendiri terus mati sendiri gitu. Kenapa enggak kita datang sama-sama terus pulang sama-sama gitu, kayak pasar malam kayak gitu. Tapi ya hidup itu bukan pasar malam gitu. Ini sempat dibredel ya sama pemerintahan Indonesia karena dianggap dia mengajukan kritik sosial gitu. Menurut saya sih itu karena Pramnya disangkut pautkan nama Lekra, akhirnya bukunya dibredel semua, dan kemudian pemerintah ya cari-cari alasan aja kenapa buku ini dibredel gitu. Jadi di sini mungkin secara kritik sosialnya pada saat itu mungkin Pram kayak bapaknya yang udah berjasa buat negara ini, berjasa untuk masyarakat, dalam keadaan ketika akhirnya itu ya
biarkan aja gitu, nggak ada bantuan sama sekali dari pemerintah gitu. Bapaknya itu ya mungkin keadaannya pada saat itu di Blora hanya ada sanatorium, kemudian di situ pun dokternya cuma satu, dan dokternya itu jadi kan setiap kali anak-anak si bapaknya itu datang ke sana gitu, terus nanya sama dokternya, dokter bapak saya gimana, terus dokternya bilang tenang aja saya udah tahu sakitnya bapak kamu, masa begitu. Terus ya udah akhirnya mereka tuh nggak tahu gitu, mereka cuma tahu bapaknya sakit paru-paru atau TBC, pokoknya yang ada hubungannya sama paru-paru lah. Mungkin Pram melihat gimana sosok perkasa bapaknya yang diingat waktu dia masih muda, ternyata pada akhir hidupnya seperti itu gitu. Sebenarnya cerita kayak gini mah bukan sekali juga ya saya baca ya, bahwa seorang tentara revolusi, pahlawan kita, bisa dibilang dia pahlawan gitu, yang hidupnya sangat idealis gitu, tidak mau bekerja sama asing sama sekali gitu pada masa itu. Ya bayangin misalnya pada saat itu Belanda gitu ada di Indonesia, kan kita kan mengalami beberapa kali pergantian kekuatan ya, invasi asing gitu. Nah, ada orang-orang yang sama sekali tidak mau bekerja sama dengan pihak asing, misalnya pada pihak Jepang. Ketika pihak Jepang minta kamu jadi ini, dia nggak mau, enggak, saya nggak mau. Pada kenyataannya orang-orang seperti ini tuh kehidupannya akhirnya sama kayak bapaknya Pram gitu. Orang-orang yang dulu secara gigih, pokoknya saya nggak mau, ditawarin jabatan nggak mau dan segala macam, pada akhirnya dia akan hidupnya sangat sulit dan seperti ditinggalkan gitu aja sama masyarakat, sama pemerintah. Itulah gugatan sosialnya Pram ya, yang kemudian membuat buku ini sempat dilarang terbit oleh pemerintah Orde Baru. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada yang salah, ada yang perlu diperdebatkan, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.